bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Tentu berkat rahmat dan nikmatnya juga walau lewat layar kamera kita bisa berjumpa pada hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul, contoh teladan kita dalam menghadapi dan menjalani seluruh kehidupan ini. Apapun rintangan, tantangan, kenikmatan atau sebuah bencana yang kita hadapi, tentu kita mencontoh bagaimana sikap seorang Rasulullah dalam menghadapinya. Anak-anakku semua yang berbahagia, adalah masa wabah ya, pandemi COVID-19 yang melanda negara ini, bahkan beberapa penjuru dunia yang ikut terwabah dengan virus ini. Maka tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan logika ya, teori-teori kesehatan dan sebagainya, itu sesuatu yang memang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa bahwa di atas semua itu adalah urusan agama, bahwa logika tanpa akidah, ilmu tanpa iman itu biasanya membawa seseorang kepada kesesatan. Oleh karena itu persoalan-persoalan agama mari tetap kita laksanakan sembari kita menghadapi wabah yang sedang melanda ini. Mudah-mudahan dengan perilaku agama ini, dengan penerapan pengamalan agama ini, Allah akan segera angkat musibah yang terjadi atau wabah COVID yang sedang melanda ini, sehingga kita bisa kembali hidup normal, aman, nyaman seperti sedia kala. Ada beberapa hal tentunya yang menjadi amalan pokok begitu, yang mesti kita lakukan setiap hari. Karena memang sekarang kita tidak sempat bertemu, bertatap muka di sekolah, bukan berarti pendidikan karakter atau persoalan-persoalan agama yang menjadi amalan atau kebiasaan kita sehari-hari tadi harus terhenti. Justru dalam suasana seperti ini kita lebih menguatkan amalan atau ibadah kepada Allah, penerapan tentang ajaran-ajaran agama, apalagi yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan maksudnya begitu. Pertama, anak-anak harus tetap melaksanakan atau mengucapkan salam, membiasakan salam ini meskipun di rumah. Setiap kali berpamitan, pulang atau izin untuk keluar rumah, maka biasakan untuk memberikan salam kepada orang tua, kepada semua keluarga di rumah. Begitupun kalau sewaktu-waktu mungkin ada di luar rumah, kita tetap ketika bertemu mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal begitu, baik itu sahabat maupun para orang tua lainnya. Apalagi juga ketika bertemu guru, meskipun mungkin ya di pasar atau di mana begitu ya, maka kebiasaan itu harus tetap kita laksanakan. Kemudian selain dari membaca salam, ini sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Karena sholat ini adalah amal yang paling pokok. Allah pilihkan sholat untuk kita karena yang paling cocok dan pantas melakukan sholat itu tentunya hanya manusia begitu. Ada hewan yang mungkin bisa melakukan gerakan tapi dia nggak bisa membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Maka sebagaimana Allah katakan bahwa sholat ini senjata, alat untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, kemudian setelah sholat jangan tinggalkan untuk juga berzikir setelah sholat begitu. Lalu kemudian doa, karena doa ini juga merupakan senjata ampuh bagi orang-orang beriman. Kita semua mematuhi protokol kesehatan, misalkan dalam wabah COVID ini, itu tidak jaminan utuh untuk kita bisa selamat. Maka karena itu kita perlu kuatkan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga jangan lupakan setiap hari bacalah Al-Qur'an begitu. Di tengah wabah Covid di mana semua aktivitas lebih banyak di rumah, maka tentu kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan amalan-amalan seperti membaca Al-Qur'an ini. Jangan pernah lupakan, jangan pernah ditinggalkan untuk setiap hari membaca Al-Qur'an. Amal berikut yang perlu kita terus-menerus lakukan, kebiasaan juga bersedekah begitu ya. Syekh almarhum Ali Jabir itu sering berkata,
tentang sedekah subuh begitu. Fadilah atau manfaat pahala orang-orang yang bersedekah subuh. Oleh karena itu seperti biasa kita di sekolah untuk juga setiap hari upayakan untuk tetap mengeluarkan sedekah. Anak-anak semua kalian bisa siapkan semacam kotak kecil di rumah, isi sendiri, nanti pada saatnya kalian mungkin setorkan, berikan kepada anak yatim atau teman-teman yang mungkin dianggap paling membutuhkan begitu. Atau jika pun nanti dititip antar ke sekolah untuk menjadi infak rutin kita seperti hari-hari sebelumnya di sekolah, nanti akan kita terima begitu. Ini tentang sedekah. Juga ajak keluarga untuk membiasakan kita selalu bersedekah. Jika pun tidak punya uang, mungkin ada sesuatu yang bisa kita sedekahkan, buahan atau apa begitu. Lalu juga mari biasakan sholat duha seperti biasa, kemudian juga sholat tahajud. Dan selain itu juga upayakan pula untuk sering-sering berpuasa, puasa Senin dan Kamis begitu. Nah, barangkali anak-anak ini kebiasaan-kebiasaan yang memang harus setiap hari kita lakukan. Jangan anggap ini sebuah pembelajaran, pembiasaan semata, tapi yakinlah bahwa semua ini akan menjadi pahala yang nanti akan kita terima balasannya tentu setelah nanti di umur akhir, atau nanti pada saatnya kita telah kembali kepada Yang Maha Kuasa, maka Allah akan membalas semua apa yang kita lakukan ini. Mungkin ini anak-anak untuk kita membiasakan bagian dari karakter religi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa berdoa semoga Allah bebaskan kita dari segala macam bencana. Bagaimanapun semoga Allah berikan kita rezeki yang lapang, yang halal dan baik, sehingga aktivitas kehidupan dunia ini akan tetap berjalan. Semoga Allah senantiasa ridho kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan karakter PPK religius di rumah. Penerapan karakter religius pertama di rumah di masa pandemi ini yang utama adalah sholat. Di rumah kita bisa lakukan sholat berjamaah bersama keluarga, ataupun ketika kita ingin sholat berjamaah di masjid, tentunya kita harus membawa sajadah sendiri agar dapat mencegah penularan COVID-19. Salat membuat kita menjadi pribadi yang senantiasa menjaga kebersihan. Siswa SMP Negeri 1 Kota Bengkulu selama masa pandemi COVID-19 ini terus dan wajib melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu juga dapat diiringi dengan salat sunnah lainnya agar dapat menambah pahala. Bagi siswa SMP Negeri 1 yang non-muslim juga tetap melaksanakan ibadahnya selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kegiatan mengaji. Kegiatan mengaji dapat dilaksanakan sebelum ataupun setelah kita melakukan sholat. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat melaksanakan kegiatan mengaji kita bersama keluarga di rumah. Dengan melakukan kegiatan mengaji terus-menerus, kita juga dapat menjadi penghafal Al-Quran. Dengan mengaji, kita dapat menambah pahala sekaligus pengetahuan kita dan kedekatan bersama keluarga. Dengan sering melakukan kegiatan mengaji, kita dapat juga menjadi penghafal hadis. Seperti salah satu teman kita, Iqbal, yang berhasil mendapatkan juara 2 dalam lomba hafalan hadis. Nomor 7. Saudara, lafalkan hadis nomor 24. Hadis nomor 24. Waktu 5 tentang masyarakat. Man satara musliman satarullah yaumal qiyamah. Artinya, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat
3. Kegiatan bersedekah. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat melakukan kegiatan bersedekah dari rumah. Di rumah, kalian bisa bersedekah dengan menyisihkan uang kalian untuk dapat nantinya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan teman-teman kalian yang kurang beruntung. Kalian bisa menghubungi pihak sekolah untuk menyumbangkan sedekah kalian kepada teman-teman kalian yang kurang beruntung. Sedekah bukan hanya uang. Sedekah dapat juga berupa barang ataupun jasa. Seperti kalian menyisihkan pakaian-pakaian layak pakai kalian untuk bisa disumbangkan kepada korban bencana alam ataupun anak yatim piatu. Yang keempat, menjaga ucapan dan perbuatan. Siswa SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, ucapkanlah hal-hal yang baik dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti dalam pembelajaran, ketika bertanya kepada guru, kalian mengucapkan salam, mengerti waktu, dan sampaikan dengan baik apa yang kalian ingin tanyakan. Kemudian, di rumah kalian juga harus mematuhi kedua orang tua kalian. Tetap semangat melakukan hal-hal baik di masa pandemi COVID-19. Kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita dapat belajar kembali di sekolah yang kita cintai. Amin ya robbal alamin. Itulah tadi penerapan PPK religius di rumah. Semoga bisa diterapkan di rumah dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.